Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK, oke di video kali ini kita akan bahas bocoran soal TPS kuantitatif UTBK 2020. Tentunya kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, tak terasa teman-teman bahwa sekarang itu udah Hamin 2 ya. Bagi teman-teman yang melaksanakan gelombang pertama dan tesnya itu di tanggal 5. Oke, semangat kepada teman-teman, semoga persiapannya itu sudah matang dan nanti dilancarkan ketika mengerjakan ujian. Oke, jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Klik aja di kanan atas ini. Kemudian, jika teman-teman belum subscribe channel ini, ayo cepat teman-teman untuk subscribe channel ini karena setiap harinya akan ada video terupdate mengenai TPS kuantitatif UTBK 2020. So, teman-teman jangan ketinggalan ya. Langsung saja teman-teman kita ke nomor 1. Oke, di sini ada deret. Oke, untuk mengerjakannya kita misalkan nih coba-coba satu-satu ya. 4, 5, 9, 18, 34. Nah, misalkan nih, ini kan tambah gede kan nilainya. Berarti misalnya di sini plus 1, di sini plus 4, di sini plus berapa? 9, di sini plus 16 kan. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih. Walaupun dia enggak konsisten, tapi ini tuh kan sebenarnya 1 kuadrat. Kemudian ini 2 kuadrat. Ya, berarti di sini 3 kuadrat. 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. Oke, berarti selanjutnya itu adalah berapa? 5 kuadrat kan. Berarti berapa? 25, teman-teman. Berarti 34 tambah 25 berapa? Ya udah, berarti kan 59 kan. Nah, ada nggak? D. Gitu ya. Lanjut, nomor 2. Jika X sama dengan 3 tambah akar 10 dan Y 1 per akar 10 min 9, maka hubungan yang benar adalah baik-baik saja. Nah, enggak ya. Coba kita misalkan, kita kerjainnya yang Y nih. Kita rasionalkan, nanti sama enggak nih dapat 3 plus akar 10 enggak gitu kan. Coba, karena bentuknya itu adalah 1 per akar 10 min akar 9, berarti kan kalau kita kali sekawan ya, berarti kan menggunakan akar 10 tambah akar 9 per akar 10 tambah akar 9. Nah, coba kita kerjakan. Berarti di sini tuh akar 10 tambah akar 9. Kita bagi dengan, ini kan 10 kuadrat minus 9 kuadrat ya. Berarti 10 minus 9. Berapa tuh? 1 kan? Nah, berarti didapat tuh akar 10 per, enggak per, tambah akar 9 kan 3 per 1. Nah, ini sama enggak? Ini kan Y tuh. Nah, sama enggak dengan X? X-nya itu adalah 3 tambah akar 10. Y-nya itu adalah akar 10 tambah 3. Sama aja ya, ini dibolak-balik aja kan. 3 tambah akar 10. Sama aja teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nomor 3. Jika 4X plus 2Y adalah sudut lurus, maka Y plus 2X per 3 adalah sudut. Nah, di sini ada lancip, siku-siku, tumpul, lurus, tidak dapat ditentukan. Oke, di sini kita harus tahu definisi sudut lurus ya. Sudut lurus itu kan yang namanya lurus. Gini kan, ya udah ini kan sudutnya berapa? 180. Oke, berarti si 4X ditambah 2Y ini haruslah 180 kan. Nah, oke teman-teman lihat nih, yang ditanyakan itu Y ditambah 2X per 3. Nah, coba teman-teman lihat hubungannya. Y ditambah 2X ini kan sebenarnya hubungannya apa nih sama ini? Coba kalau teman-teman perhatikan, pinter setengahnya ya. Coba kalau misalkan ini kita bagi 2 nih, dapat berapa coba? Jadi kan 2X, kemudian 2 bagi 2 itu jadi tetap Y, sama dengan 180 bagi 2, 90 kan. Nah, 2X plus Y itu adalah 90. Samakan dengan ini Y tambah 2X.
Nah, berarti Y tambah 2X ini kan ini 90 nih. Ya kita tulis aja kan 90 bagi 3. 90 bagi 3 berapa? 30 ya. Nah, berarti 30 ini sudut apa? Lancip, teman-teman. Lanjut, nomor 4. Sudut 3X min 15 adalah sudut pada segitiga sama sisi. Sudut 2Y tambah 10 adalah sudut pada persegi panjang. Selisih sudut X dan sudut Y adalah... Oke, berarti di sini kita harus tahu sudut pada segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi nih. Yang namanya segitiga sama sisi, sudut-sudutnya itu pasti sama ya. Itu berapa? Masing-masing 60, 60, 60 gitu ya teman-teman. Nah berarti dia itu si 3X minus 15 itu ya sudut pada segitiga sama sisi. Bukan jumlahnya kan, ya sudutnya gitu. Berarti berapa? 60 teman-teman. Nah berarti si ini itu X-nya berapa sih? 3X sama dengan 60 plus 15, 75. Maka X-nya adalah 25 ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa 2Y ditambah 10 itu sudut apa? Sudut pada persegi panjang. Kalau teman-teman tahu, sudut-sudut pada persegi panjang itu jumlahnya berapa? Karena di sini adalah tegak lurus kan. Nah, berarti masing-masing sudutnya itu adalah 90 derajat. Berarti bisa kita tahu di sini itu 90 derajat. Maka 2Y sama dengan 90 kurang 10 berarti 80 kan? Jadi Y sama dengan 80 bagi 2, 40. Maka jika dia nanyanya adalah X minus Y atau selisihnya ya, mau X min Y, Y min X. Berarti 40 kita kurang dengan 25, berapa? 10, 5, sisa 3 kurang 2, 1. Jadi jawabannya adalah 15. Lanjut, nomor 5. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan berikut. Apakah nilai X lebih besar dari Y? Oke, di sini kita putuskan pernyataan 1 sama pernyataan 2 membantu nggak menjawab soal dari X lebih besar dari Y. Oke, di sini itu berarti bisa kita tulis gini teman-teman. Karena di sini ada XY, berarti misalnya si Z-nya kita pindahkan aja ya. 2X plus 5Y sama dengan 23 minus Z. Ya nggak? Sama aja kan? Nah, dia itu pernyataan 1 nih. Pernyataan 1 itu X plus Y sama dengan 8. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari X dan Y dulu kan. Nah, misalnya mau mencari Y nih, berarti X-nya harus kali 2 ya. Kali 2, kali 2. Ini pun jadi berapa? 8 kali 2, 16 ya. 16, maka kalau kita eliminasi, coret, dapat berapa? Di sini kan 3Y sama dengan 23 dikurangi 16 itu 7 ya. 7 minus Z. Nah, dari sini pun gimana teman-teman? Kita nggak bisa ya nilai Y-nya segini, ada Z-nya gitu kan. Nilai X pun nanti masih ada Z-nya. Berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti coret A, coret D gitu ya. Sisanya pernyataan 2. Coba kalau pernyataan 2, Z-nya itu adalah berapa katanya? Z-nya itu minus 2. Coba kalau masukkan Z-nya minus 2, berarti kita hanya dapat apa nih? 2X plus 5Y sama dengan berapa? 23 minus 2 berarti 25. Nah, kita hanya dapat ini teman-teman. Ini pun kita tidak bisa menentukan X lebih besar dari Y. Berarti pernyataan 2 pun tidak cukup. Nah, solusinya kita gabung. Kalau kita gabung berarti misalkan kita udah dapat nih sampai sini ya tadi. Kalau misalkan Z-nya minus 2 berarti dapat 3Y sama dengan 7 minus 2. Berarti tulis minus langsung gabung aja ya jadi 2 kan gitu. Jadi 3Y sama dengan 9 maka Y-nya adalah 3. Nah, kalau Y-nya 3 maka X-nya berapa? Kan kita tahu X tambah Y itu adalah 8. Berarti X ditambah Y-nya 3 sama dengan 8. Maka X sama dengan 5.
Sehingga dapat diketahui bahwa X lebih besar dari Y ini adalah benar nggak gitu kan? X-nya 5, Y-nya 3. Benar teman-teman. Kalau dia nanya apakah nilai X lebih besar dari Y, jawabannya adalah iya. Berarti dua pernyataan ini kalau digabung dapat memenuhi atau bisa menjawab pernyataan. Jawabannya C, teman-teman. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Next, nomor 6. Diketahui X itu 1/12 tambah 1/20 tambah 1/30 tambah 1/42. Nilai X adalah, oke, di sini teman-teman sebenarnya bisa nih. Berarti kan misalnya kita cari KPK-nya berapa, terus kita jumlahkan. Nah, tapi menurut saya ini lama gitu kan. Lama. Nah, cara cepatnya gimana? Ini teman-teman sebenarnya ada polanya teman-teman. Lihat nih, 12 itu kan berapa kali berapa sih? 3 kali 4 misalnya ya. Berarti ditambah 20 itu ya 4 kali 5 dong. Tambah 36 kali 5. Bukan 6 kali 5. Karena kan ini polanya 3 kali 4, 4 kali 5. Oke, berarti 5 kali 6. Tambah 42 itu ya 1/6 kali 7. Nah, ini teman-teman ada polanya. Nah, berarti kalau misalkan bentuk ini tuh bisa nggak? Misalkan kita tulisnya ya, satu itu kan 4 kurang 3 ya. Ini pun 5 kurang 4, ini 6 kurang 5, ini 7 kurang 6 kan, 1. Nah, berarti kan bisa kita tulis 1/3, kita kurangi dengan 1/4, ya nggak? Ini kan dapat 1/3 kali 4 ya, kali silang. Nah, ditambah 1/4 kurangi 1/5 tambah 1/5 tambah, bukan tambah ya, kurang. Dikurangi 1/6, kemudian tambah 1/6 kurangi 1/7. Nah, di sini teman-teman bisa dicoret, coret, 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 sisanya ujung kurang ujung. 1/3 dikurangi 1/7, berarti berapa? Bawahnya 21 kali silang. 7 minus 3, berapa? 4. Jadi 4/21. Jawabannya adalah D. Next. Diketahui XY minus 3X plus Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 5. Nilai dari Y min X. Oke teman-teman, berarti kita harus cari nilai Y min X. Sedangkan yang diketahui hanya satu persamaan. Berarti teman-teman curiganya persamaan ini langsung menjurus ke Y min X. Gimana caranya? Coba biar jadi Y min X, misalnya ini kita faktorin bisa nggak sih? Bilangan berapa sih yang kalau kali 5, kalau dijumlahkan itu hasilnya 3 gitu? Nggak bisa ya. Nah, berarti solusinya si min 3-nya kita pindahkan ke sini dulu. Berarti didapat XY plus Y sama dengan X kuadrat 3X plus 3X kan. Ini tadinya min, pindah jadi plus 3X. Jadi plus 6X plus 5. Nah, ini bisa nih difaktorkan. Tapi ini kita faktorin dulu ya. Berarti Y-nya keluar. X plus 1 plus Y ya. X plus 1 maksud saya. Karena kan Y kali X, XY, Y kali 1, Y gitu. Sama dengan, ini kita faktorkan berarti gimana nih? X ini X bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya 6. Berarti kan 5 sama 1, ya nggak? Karena ini positif, ya udah positif semua aja kan. Nah, berarti kita bisa coret dong. X plus 1 dengan X plus 1 ini. Jadi sisanya Y sama dengan X plus 5. Maka yang ditanya itu X min Y. Ya udah X-nya kita pindahkan aja ke sini kan. Jadi Y min X sama dengan 5. Sampai sini paham ya? 8. Diketahui 100 pangkat X kuadrat minus 2X minus 3 sama dengan 3 pangkat Y min 3. Nilai terkecil dari X minus Y yang mungkin. Oke teman-teman, di sini ada ide nggak? Coba. Ini kan nggak bisa bang nih.
100 itu nggak bisa jadi 3 gitu kan, nggak bisa 3 pangkat berapa gitu kan. Nah, berarti solusinya gimana? Nah, kan biasanya harus sama tuh ininya gitu. Si bilangan apa namanya, bilangan intinya ini harus sama gitu kan, biar ini sama dengan ini gitu. Nah, tapi gimana idenya? Oke, teman-teman, kalau misalnya belum tahu nih. Misalnya gini, kalau saya tanya 1 pangkat 0 berapa? 1 ya. 2 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu teman-teman bahwa biar dia sama dengan, ini kan sama dengannya. Ya udah, si 100 ini ya pangkat 0, ya enggak? 100 pangkat 0 akan sama dengan 3 pangkat 0 enggak? Sama kan? Sama-sama 1. Nah, berarti apa dampaknya dari sini? Ya udah, si pangkatnya itu ya berarti sama dengan 0 gitu kan. Jadi untuk yang pertama, x kuadrat minus 2x min 3 itu sama dengan 0. Dan juga yang kedua itu y min 3 sama dengan 0. Ini dulu deh yang mudah, berarti y sama dengan 3. Nah, untuk ini gimana? Ya udah, kita faktorin aja kan. Sama kayak tadi, bilangan berapa sih, berapa kali berapa yang hasilnya minus 3. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 2. Kita tulis dulu 3 berarti sama 1 ya. Nah, karena di sini negatif 2, berarti negatifnya yang gede kan. Karena ini negatif, berarti harus ininya positif. Karena positif kali negatif, negatif. Berarti didapat X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 3. Dia nanya X min Y yang mungkin dan dia terkecil gitu. Coba satu-satu. Oke, berarti di sini tuh X minus Y sama dengan untuk X-nya adalah negatif 1, berarti negatif 1 minus Y-nya 3, berarti min 4 ya. Kita bandingkan dengan X minus Y-nya untuk X-nya adalah 3. Ini X sama dengan 3. Ini X sama dengan negatif 1. Berarti 3 dikurangi 3, yaitu 0. Maka yang terkecil yang mana? Yang minus 4. Gitu ya. Lanjut, nomor 9. Jika X kurang dari sama dengan Y dan Y itu di antara negatif 2 dan 1, maka nilai minimum, oke, dari negatif 100X minus 99Y. Oke, di sini idenya gimana teman-teman? Berarti idenya itu, kan di sini itu kita tahu ya, X kurang dari sama dengan Y. Nah, gimana caranya si bentuk ini tuh bisa menjadi ini teman-teman? Nah, gimana coba? Berarti kita menggunakan konsep kita lakukan kedua ruas itu dengan hal yang sama ya. Jadi kita itu harus adil. Di matematika itu kita harus adil ya. Kalau yang kiri kita jumlahkan dengan 2, yang kanan pun harus jumlahkan 2. Kalau yang kiri kita kuadratkan, yang kanan pun kita harus kuadratkan gitu ya. Oke, berhubung di sini negatif 100x ya, berarti gimana caranya nih biar jadi negatif 100x? Oke, kedua ruas kita kali dengan negatif 100. Berarti negatif 100x kurang dari sama dengan negatif 100y. Nah, berhubung di sini pun ada negatif 99y ya, jadi kan negatif 100x minus 99y. Ini kan udah nih, negatif 100x tinggal ya udah kedua ruas di minus dengan 99y. Maka didapat minus 100x minus 99y kurang dari sama dengan berarti berapa nih? Min 100y min 99y. Ya udah kita jumlahkan tapi masih min 199y gitu teman-teman. Karena dia itu nanyanya adalah nilai minimum ya. Nilai minimum dari ini kan ini. Nilai minimumnya berapa sih? Dia kan harus kurang dari ini kan. Kurang dari sama dengan ini. Berarti ya dia harus nilai ini tuh ya harus kecil gitu kan. Biar jadi minimum. Coba negatif 199y. Y-nya berapa sih? Karena di sini syaratnya adalah Y-nya di antara 1 dan juga negatif 2. Nah, coba teman-teman. Kalau misalkan kita ngambil yang negatif deh. Negatif 1 aja kan. Bisa nggak negatif 1? Bisa ya. Coba negatif 199 kali negatif 1 itu kan positif ya.
positif 199. Coba kalau kita ngambil yang paling gede nih, 1. Berarti negatif 199 kali 1 berapa? Negatif 199. Nah, di sini pun udah jelas teman-teman bahwa yang minimum itu adalah ini. Negatif 199. Karena ya dia maksimumnya aja 1, kalau kita masukin kan dapat negatif. Kalau kita ngambil yang negatifnya, dia bahkan jadinya positif gitu kan. Berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Negatif 199. Semoga paham. Next, nomor 10. Jika X itu di antara 1 dan 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, di sini ada P dan Q ya. P-nya yang harus kita kerjakan karena Q ya udah ini aja kan. Nah, untuk P-nya kita bisa tulis 2X kuadrat minus 11X minus 6 per X minus 6. Mau nggak mau yang si atas ini kita faktorkan ya. Gimana caranya teman-teman? Saya punya triknya nih. Untuk memfaktorkan yang di sininya ada 2 gitu kan. Kan kalau tadi nggak ada nih depannya itu 1 semua kan. Nah, di sini kita belajar triknya ya. Mau di sini 2, mau di sini 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya di sini ada bilangan, saya kasih tahu. Caranya gini, kita buat dulu. Nah, sama seperti biasa. Berarti kan kalau di sini 2 ya udah 2X sama X. Nah, setelah itu kita kaliin teman-teman. 2 kali negatif 6 berapa sih? Negatif 12 kan? Nah, negatif 12 ini didapat dari bilangan apa saja. Tapi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah ini, minus 11. Nah, teman-teman pun harus tahu ya. Ya udah jelas kan? Berarti 12 sama 1. Nah, tapi negatifnya yang mana? Biar dijumlahkan hasilnya negatif 11. Ya udah ini kan. Nah, setelah itu, dari bilangan negatif 12 dan 1, yang habis dibagi oleh 2 itu yang mana? Tentu yang 12 ya, negatif 12. Nah, dari sini berarti kalau kita bagi 2 itu berapa sih? Negatif 6 ya. Nah, negatif 6. Negatif 6-nya taruh di sini, teman-teman. Sisanya kan 1. Udah taruh di sini. Ini satunya plus. Gitu. Gak percaya, silakan cek. Berarti yang atas jawabannya ini kita bagi dengan bawahnya X minus 6. Berarti bisa kita coret, dapat sisanya adalah ini. Berarti si P itu sebenarnya 2X plus 1. Sedangkan yang Q adalah X kuadrat. Mana yang besar? Kita lihat syaratnya. Si X itu di antara 0 dan 1. Ya udah, si X itu kalau kita dapatkan itu adalah bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperlima, seperenam, dan seterusnya ya. Pokoknya ini ya bentuknya 1/, gitu kan. Karena di antara 0 dan 1. Seperti peluang aja ya. Oke, kalau X-nya adalah 1/, kalau kita masukkan nih di sini. X-nya misalnya 1/2. Berarti dapat disimpulkan apa nih? 1/4 kan? Oke, berarti 1/4 itu ya lebih kecil dari X-nya kan? Berarti dapat disimpulkan bahwa X kuadrat ini ya lebih kecil dari X-nya sendiri gitu kan? Nah, kalau si X kuadratnya ini lebih kecil dari X, ya udah ini kan X-nya 2X plus 1 ya. Ya 2 kali X kemudian dijumlahin lagi 1. Ya dia makin gede dong X-nya. X-nya makin gede, ya enggak. Tapi X kuadratnya ya kecil gitu. Ya udah, ini dapat disimpulkan bahwa P itu lebih besar daripada Q. Coba kalau kita masukin lagi ya, misalnya ini setengah nih. Ini kan dapatnya 1/4, masukin sini. Berarti kan berapa tuh? P itu sama dengan 2 kali setengah kan 1. 1 tambah 1, 2. Nah, 2 itu lebih besar daripada 1/4. Gitu ya, teman-teman. Ini udah dibuktikan menggunakan angka dan juga menggunakan logika ya. 11. Oke, ini menarik nih. Dalam sebuah amplop terdapat 1 lembar uang 5.000, 2 lembar uang 10.000 berbeda, 3 lembar uang 20.000 berbeda, dan 2 lembar uang 50.000 berbeda. 3 lembar uang diambil secara acak dan tanpa pengambilan. Ini maksudnya gimana ya? Oke, ini maksudnya
ya udah kita ngambil 3 aja gitu kan, langsung ngambil 3 gitu. Peluang jumlah uang yang terambil lebih dari atau sama dengan. Nah, gimana nih? Lebih dari atau sama dengan 50.000. Nah, berarti di sini tuh kalau kita gambar ya, kita gambar aja nih biar lebih jelas teman-teman. Misalnya ini amplopnya gede banget ya. Ini amplop, di sini tuh ada satu lembar uang 5.000. Berarti misalnya di sini uang 5.000. 5.000-nya itu ada 1 ya. Kemudian di sini ada lagi 2 lembar uang 10.000. 10.000-nya ada 2 katanya kan. Kemudian ada 3 uang 20.000-an. Berarti 20.000 itu ada 3 gitu kan. Nah, yang terakhir ada 50.000-an itu totalnya ada 3 gitu. Nah, ini biar teman-teman tahu jumlahnya berarti ada berapa? 3, 3, 8. Berarti ada 8 ya. Sama dengan 8 aja ya. Ini jumlahnya ada 8. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah peluang. Peluang itu kan NA per NS ya. Nah, untuk NA-nya ya ini syaratnya gitu. Jumlah uang terambil lebih dari atau sama dengan 50.000. Nah, untuk NS itu ya semestanya kan ada 8 nih. Bukan 8 tapi karena dia ngambil 3 dari 8 berarti pakai kombinasi. Oke, kita cari NS dulu. Untuk NS-nya adalah kita ngambil 3 dari 8 ya. 8 kombinasi 3 berarti 8 kali 7 kali 6 bagi 32 gitu kan. 1. Coret-coret dapat berapa? 56. Oke, kita simpen nih NS-nya 56. Nah, untuk mencari NA-nya ya udah berapa gitu kan. Nah, dari sini teman-teman. Jumlah uang yang terambil lebih dari atau sama dengan 50.000. Lebih dari atau sama dengan 50.000. Gimana coba? Berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kita lihat dulu kemungkinan pertama. Misalnya kita ngambil langsung 3 ya. Dia kan ngambil langsung 3 nih. Ngambil langsung 3 uang. Nah, kemungkinan pertama itu gimana? Nah, berarti kalau dia jumlahnya itu pas 50.000, ya udah dari mana aja nih kemungkinan kalau kita ngambil 3. Misalnya 5.000, 10 sama berapa? Sama 20.000. Itu kan nggak 50.000. Nah, berarti yang pasti itu 20.000-nya 2, ya 10.000-nya 1. Itu kan 50.000. Ada lagi nggak coba? Kita ngambil 3. Nggak ada lagi kan? Itu cuma 1. Ya udah berarti kita ngambil nih 20.000 itu kita ngambil 2, kemudian dan kan, dan kita ngambil 10.000 itu ya 1 gitu kan. Nah, ini kan jumlahnya berapa? 50.000. Nah, berarti bisa kita hitung nih langsung ya. Kita ngambil 2 dari berapa? 20.000 kan ada 3. Ya udah dari 3. Dan itu dikali. Dikali kita ngambil 1 dari jumlah 10.000 ada 2. Oke. Langsung kita hitung. 3 kombinasi 2 berarti kan 3, 2, 2, 1. Coret-coret dapat 3. 3 kali 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1 itu adalah 2. Berarti jawabannya 6. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, coba. Berarti yang lebih dari 50.000 dong. Kalau yang lebih dari 50.000 itu berapa aja coba? Kalau misalnya kita ngambil 3. Nah, kalau kita ngambil 3 lembar, ya udah misalnya nih patokannya 50.000. 50.000-nya kita ngambil 1 dulu. Kalau kita ngambil 50.000-nya 1, berarti sisanya dan berapa? Ya yang lainnya boleh bebas dong, mau 10.000, mau 20, mau 5.000. Dia kan tetap lebih dari kan. Nah, berarti kita ngambil semuanya gitu. Maksudnya ya lainnya gitu, lainnya. Lainnya itu kita ngambil berapa? Ya baru 1 nih, berarti 2 gitu. Lainnya ini 2 gitu. Maksud lainnya ini ya 20, 10 sama 5.000 gitu. Berarti
50 kita ngambil 1, berarti ngambil 1 dari 3 ya. 50 kan ada 3 nih. Kita kali dengan yang lainnya. Lainnya itu ada berapa sih? 3, 2, 1 berarti 6 ya. Kita ngambil 2 dari 6. Langsung hitung 3 kali 6 kombinasi 2. Berarti kan 6 kali 5 per 2. Coret-coret dapat berapa? 3. 3 kali 5, 15. Nah, berarti di sini 15. 15 kali 5 berapa? 45. Kenapa 45 nih? Oh, berarti ini ada yang salah, teman-teman. Sorry. Ini salahnya di sini ya. Di sini kan 50 ribunya 2 lembar. Kenapa 3? Nah, berarti ini itu bukan 3 ya, 2. Ini 2 lembar. Berarti yang ngaruh di sini aja ya, 50 ribu. Kita ngambilnya itu 2, teman-teman. Berarti di sini itu kita ngambilnya 2. 2 kombinasi 1 itu 2. Kemudian 6 kombinasi 2 itu tadi berapa? Tadi 15 ya. Berarti 15 kali 2, 30. Nah, ini nggak ngaruh apa-apa ya. Karena kan tadi jumlahnya 8 nih. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 kan 8. Berarti nggak ngaruh nih. Ngaruh di sini aja tadi. Oke, berarti lanjut. Ada lagi nggak kemungkinannya? Ada, teman-teman. Yang ketiga itu kemungkinannya kalau 50 ribunya itu ada 2. Kalau dia 2 berarti dan yang lainnya. Yang lainnya itu ya yang tadi sama lainnya. Tapi cuma 1 kan. Karena kan kita ngambilnya 3 doang. 2 sama 1 kan 3. Berarti sama dengan kita ngambil 2 dari 2 kali lainnya itu kita ngambil 1 dari 6 ya enggak? 2 kombinasi 2 itu 1 dikali 6 kombinasi 1 itu 6. Berarti 6. Nah, ada lagi enggak? Coba tebak. Kalau teman-teman ngeh, pasti ada. Yang terakhir nih. Kalau kita ngambil 20 ribuan semua nih. Bisa aja kan 20 ribu semua nih. Tiga-tiganya dia kan jumlahnya jadi berapa? Jadi 60 kan? Itu kan lebih dari 50 ribu. Nah, berarti kita ngambil 20 ribu itu tiga-tiganya gitu kan. Nah, berarti berapa? Ya udah kita ngambil 3 dari 20 itu ada 3. 3 kombinasi 3 ya 1 gitu. Coba kalau kita jumlahkan berapa? 12, 13 berarti 13 ditambah 30 ditambah 13. Berarti jawabannya berapa? 43. Nah, NA-nya itu 43, teman-teman. Jadi, si peluangnya itu adalah 43 per 56 ya. NA per NS. Ada nggak? Jawabannya adalah C. Gitu ya, teman-teman. Semoga paham. Kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, nomor 12. The population of Hamlet A is berapa nih? 100 ribu ya. 100 ribu orang. Jadi, populasi dari dusun A itu adalah 100 orang. Dan every years berarti setiap tahun the population of, jadi populasi dari dusun itu bertambah nih. Bertambah 2000 orang. Jadi per tahunnya bertambah 2000 orang. Paham ya? Kemudian the population of, berarti dusun B. Dusun B itu jumlahnya 150.000 orang. Dan setiap tahun, nah ini nih, berkurang. Dia berkurang 500 orang. Nah, berarti yang ditanyakan itu untuk si dusunnya itu akan memiliki jumlah orangnya itu sama pada tahun berapa gitu kan intinya. Jadi untuk penduduknya itu biar sama pada tahun berapa gitu dengan ketentuan di atas gitu. Berapa tahun sih biar penduduknya sama gitu ya. Oke, untuk penduduk dusun A, misalnya DA gitu kan. Untuk dusun A itu kan tadinya 100.000. Dia itu kan bertambah setiap tahun ya. Berapa? 2000 ya. Berarti ya udah 2000 dijumlah nih.
2000 misalnya tiap tahunnya itu T ya. T itu tahun. Tahun. Nah, T gitu kan. Bisa dong kalimat matematikanya kayak gini ya. Berarti untuk DB, ya udah yang tadinya 150.000, dia itu berkurang 500 tiap tahun gitu. Nah, biar dia jadi sama, ya udah kita sama denganin aja kan. 100.000 tambah 2000 T sama dengan 150.000 dikurangi 500 T. Oke, yang 100.000 kita pindah ruas ke kanan biar jadi 150.000 kurang 100.000 kan berapa? 50.000 ya. Yang 500 T-nya pindah ke kiri jadi positif. Jadi berapa? 2.500. Oh, ini gimana nih? T. Maka didapat T-nya berapa? 50.000 kita bagi dengan 2500. Coret-coret. Nah, berarti ini bisa kita coret-coret dapat 2 ya. Berarti 20 tahun, teman-teman. 20 tahun. Nah, berarti jawabannya, oh ini lupa nih, nggak ada nolnya nih. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, teman-teman. 20 tahun. Lanjut, nomor 13. Nah, oke, nomor 13 ada X-nya itu bentuknya kayak gini. Nah, dia nyari X-nya gitu. Nah, ini termasuk soal mudah ya. Berarti kita dari belakang aja nih. Akar 64 berapa? 8 ya. 8 tambah 17 berapa? 25. Nah, akar 25 sendiri berapa? 5 kan? Nah, berarti kan 5 nih. 5 tambah 11 kan? Berapa 5 tambah 11? 16. Akar 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Nah, sisanya kan 4. 4 tambah 5. Berapa tuh? 9. Akar 9 berapa? Akar 9 kan 3. Nah, 3 tambah 1 kan? 4. Jadi, sisanya itu yang terakhir akar 4. Berapa akar 4? 2. A. Udah ya. 14. The sum of two numbers is 50. If the first number is divided by 3, the sum is, ini tuh berkurang ya. Berkurang 20 gitu. Maka selisih nih, selisih dari dua bilangan itu berapa gitu ya. Oke, bisa kita tulis jadi jumlah dari dua bilangan berarti misalkan X dan Y ya. X dan Y itu 50. Nah, jika bilangan pertama itu dibagi 3, oke, divided itu dibagi ya. Bilangan pertama kan X, kita bagi 3, maka jumlahnya itu berkurang 20. Berarti tetap ya dijumlah dengan Y, dia itu berkurang 50. Berkurang 20, berarti 50 kurang 20 gitu ya. Oke, kita kerjakan X per 3 ditambah Y sama dengan 30. Nah, nanti dapat ya selisihnya nih. Coba gimana? Kedua ruas kita kali 3, biar 3-nya hilang. Dapat 3. Enggak 3 ya. 3-nya kan jadi hilang. Dapat X plus 3Y sama dengan 90. Nah, berarti bisa kita hubungkan nih dengan ini. X plus Y sama dengan 50. X plus 3Y sama dengan 90. Maka biar kita X-nya hilang, kita kurangi. Kuranginya dari atas, dari bawah ke atas ya. 3 kurang 2. 3 kurang 1, 2. 2Y sama dengan 90 kurang 50, 40 ya. Maka Y-nya adalah 20. Kalau Y-nya 20, substitusi ke sini kan. X tambah 20 sama dengan 50. Maka X-nya adalah 30, teman-teman. Jadi, selisihnya berapa? Ya, 30 kurang 20 berapa? 10.
Jawabannya adalah C. 15. The ratio of number A and B is 2:3. Jika untuk number A itu kita kita tambahkan X%, dan untuk B itu kita kurangi, ini sama kayak tadi ya, kita kurangi dengan X% gitu. Maka untuk dia itu intinya ini biar jadi sama gitu kan, biar jadi sama, jadi A, B-nya itu biar jadi sama, maka nilai X-nya harus berapa gitu ya. Nah, berarti bisa nih kita kerjain. Untuk A itu adalah, berarti A banding B itu akan sama dengan 2:3 ya. Nah, terus untuk nilai A itu katanya jumlahkan ya. Dijumlahkan sebesar X%. X% dari siapa? Ya dari A-nya dong. Nah, ini untuk nilai A ya, berarti ini nilai A. Dan untuk nilai B, ini kenapa di kanan ya? Sama aja sih sebenarnya. Untuk nilai B itu, nilai B-nya dikurangi X% dari B itu sendiri kan. Nah, ini teman-teman. Untuk kalimat matematikanya. Nah, lalu bagaimana nih kita mencari X%-nya kan? Dia nyari X-nya gitu kan. Ya, sebenarnya ini kita tinggal sama dengan kan. Berarti bisa kita tulis si A dulu ya. A ditambah X% dari A itu akan sama dengan B dikurangi X% dari B gitu kan. Nah, tapi untuk A-nya 2. Apakah 2? Nah, gini teman-teman. Karena di sini adalah bentuknya perbandingan, jadi bisa nih, si 2 itu ya, misalnya berapa nih? Misalnya, karena di sini X kali Y aja ya. Kita kasih perbandingannya Y gitu. Jadi 2Y per 3Y. Ya berapa aja. Misalnya Y-nya 1, ya berarti 2:3. Kalau Y-nya 2, ya 4:6 gitu. Intinya perbandingan kan. Nah, setelah kita ganti nih jadi 2Y per 3Y, berarti A itu sama dengan 2Y dong. Dan B itu ya 3Y gitu. Nah, berarti A-nya 2Y. Bisa nih substitusi 2Y ditambah X%, berarti X per 100. Kali A-nya 2Y sama dengan B-nya adalah 3Y minus X per 100, B-nya itu adalah 3Y. Gimana nih? Berarti yang sama kita, berarti si 2X-nya kalau pindah kan jadi negatif tuh. 3Y minus 2Y dapat Y. Kemudian ini negatif pindah jadi positif ya. Berarti 2XY per 100 kita positif dengan 3XY per 100. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jumlahin aja kan karena bawahnya udah 100. 3XY tambah 2XY tambah 3XY berarti 5XY sama dengan Y. Nah, karena di sini udah bentuknya perkalian, bisa coret nih. Y di sini coret, di sini coret, jadi 1 ya. Berarti di sini dapat berapa? 5X sama dengan 100 ya. 100-nya kita kesanakan. Jadi X-nya adalah berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 100? 20, teman-teman. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Lanjut nomor 16. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memerlukan 6 ember air untuk mengisi hingga penuh. Jika bak mandi diubah menjadi balok dengan panjang 3 kali semula, lebar setengah dari semula, dan tingginya tetap, maka banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi hingga penuh adalah berapa ember ya? Oke, di sini tadinya kan berbentuk kubus nih. Misalnya kita tulis deh.
Nah, berbentuk kubus, misalnya si rusuknya itu X. Berarti kan volumenya berapa sih? Ya X pangkat 3 dong. Nah, untuk X pangkat 3 ini kan 6 ember ya. Nah, berarti kalau dia rubah nih menjadi balok katanya kan. Menjadi balok, kurang lebih seperti ini. Terus, jika bak mandi diubah menjadi balok dengan panjang 3 kali semula. Berarti panjangnya ya 3 kali X kan. Kemudian lebarnya, ini lebar setengah dari semulanya X. Tingginya tetap X gitu kan. Jadi volumenya berapa? Volumenya ya 3X kali setengah X kali X. Berapa tuh? 3/2X pangkat 3. Nah, 3/2X pangkat 3 itu berapa ember kan? Tanda tanya. Ini jangan X, karena X udah ada, berarti berapa ember? Kotak ember gitu kan. Berapa ember sih? X pangkat 3, 6 ember. 3/2X pangkat 3 berapa ember gitu kan. Nah, berarti logikanya makin banyak atau makin gede ukurannya ya makin banyak juga kan embernya. Ya berarti perbandingan senilai gitu kan. Jadi X pangkat 3/6 sama dengan 3/2X pangkat 3 per kotak-kotak ini yang ditanyakannya ya. Coret-coret, jadi kotaknya itu adalah 3/2 kali 6. Berapa tuh? 3 kali 3, 9. Berarti ini itu adalah 9 ember. Maka jawabannya adalah B. 17. Kebalikan dari bilangan bulat negatif X lebih besar dari penjumlahan bilangan Y dan Z. Mana yang pasti benar? Oke, berarti di sini kebalikan ya. Kebalikan itu kan 1 per ya. 1 per X, di mana X-nya adalah negatif, itu lebih besar dari bilangan atau penjumlahan bilangan Y dan Z. Y tambah Z. Nah, berarti kita analisis nih. Untuk 1 per X, X-nya kan negatif, berarti ini udah pasti negatif nih. Nah, negatif lebih dari, apakah negatif lebih dari positif? Nggak mungkin dong. Berarti negatif, ya lebih dari negatif. Oke, berarti ini pasti negatif, teman-teman. Ya nggak? Iya dong, karena kan ini negatif lebih dari, ya masa negatif lebih dari positif gitu kan? Kan nggak masuk akal gitu. Nah, berarti di sini kita tahu negatif, berarti kalau kita kerjakan 1. Karena negatifnya pindah, ya berarti jadi kurang dari kan? Kurang dari si ini X-nya dalam negatif ya. Y plus Z. Nah, di sini kita bisa tahu nih. Ini kan negatif, ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif positif dong. Nah, berarti ini itu adalah positif, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ternyata di sini pun udah jelas ya jawabannya D. Jadi si X kali Y plus Z itu adalah positif. Ini kan Y tambah Z-nya kurang dari X gitu kan. Ini salah nih. Y dan Z bilangan positif. Salah kan ini? Negatif kan? Ini salah. 1 lebih dari ini positif, teman-teman. Ini kan tadi kita positif nih. 1 lebih dari apa nih? Ini kan harusnya si satunya kurang dari ya. Salah juga. Berarti ini yang paling benar. Ini ngaco, ada negatif dari mana nih? Nah, berarti jawabannya D, teman-teman. Udah pasti dan udah jelas. Lanjut, nomor 18. Penambahan X kuadrat kepada 5/4Y menghasilkan 5 tambah Y per 4Y. Di mana Y-nya bilangan bulat positif, mana nilai X yang mungkin. Berarti di sini kalau kita tulis 5/4Y ditambah X kuadrat ya. Karena kan dia penambahan kepada 5/4Y. Menghasilkan 5 ditambah Y per 4Y. Nah, manakah X yang mungkin?
Apakah kita harus kerjain X-nya berapa nanti? Nah, ini lama, teman-teman. Kalau kita kerjain manual, misalnya X kuadrat sama dengan 5 tambah Y per 4Y min 5 per 4Y gitu kan. Nah, mungkin sedikit lama. Nah, tipsnya gimana, teman-teman? Kita rubah bentuk ini menjadi bentuk ini gitu kan. Ini kan kesamaan. Berarti untuk 5 tambah Y per 4Y ini bisa kita tulis 5 per 4Y ditambah Y per 4Y, ya nggak? Coba kalau kita jumlahkan kan dapat ini. Ini Y-nya coret, berarti dapat 5 per 4Y ditambah 1 per 4, ya nggak? Nah, di sini bentuknya sama, teman-teman. 5 per 4Y, ini juga 5 per 4Y, sama dengan tambah X kuadrat. Berarti X kuadrat di sini haruslah sama dengan 1/4. Ya nggak? Kesamaan formasi, teman-teman. Jadi X kuadrat sama dengan 1/4, maka X-nya adalah plus minus 1/2, ya nggak? Karena dia plus minus dan beruntung di sini nggak ada negatif, jawabannya B. Gitu ya. 19. Saya ngambilnya gini ya. Lau memiliki 3 orang putri. Berarti kita langsung aja deh. Mildred. Oke, di sini nomor 19. Lau memiliki 3 orang putri. When, Mildred, dan Tayla. 3 tahun yang lalu, ketika umur Lau 2 kali umur Tayla, ia 30 tahun lebih tua dari Mildred. Sekarang, Lau 47 tahun lebih tua dari Wen. Dalam 4 tahun, umur Wen setengahnya dari umur Tayla. Berapa jumlah umur Lau, Wen, Mildred, dan Tayla? Oke, gimana nih teman-teman? Jadi untuk mengerjakan soal yang bentuknya adalah umur, teman-teman harus mendefinisikan dulu. Nah, biar cepat definisikannya gini teman-teman. L sama dengan W sama dengan M sama dengan T. Ini itu adalah umur sekarang gitu kan. Umur sekarang. Kenapa harus ada umur sekarang? Karena kan nanti kita berbicara 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang akan datang, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang. Jadi ya tinggal plus 2 min 3 gitu aja. Yang jelas si L, W, M, T itu adalah umur sekarang. Maksudnya L itu untuk low sekarang, W untuk when sekarang, M itu untuk Mildred sekarang, dan T itu untuk Tila sekarang gitu ya. Paham ya sampai sini? Ini untuk definisinya dulu nih. Nah, sekarang kita ke soalnya nih. 3 tahun yang lalu, nah kan ada nih 3 tahun yang lalu. Ketika umur Low 2 kali umur Tila, berarti kan bisa kita tulis nih. Si Low itu adalah 2 kali umur dari Tila gitu kan. Nah, kalau kita nulisnya kayak gini doang ya, Low 2 kali umur Tila gitu kan. Umur sekarang kan. Nah, karena dia berbicara 3 tahun yang lalu, ya udah si L kita kurangi 3. Ya si T pun kita kurangi 3 gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, 2 kali umur Tila, ia 30 tahun lebih tua dari Mildred. Nah, ia itu siapa? Ya si Low dong. Coba baca lagi. 3 tahun yang lalu ketika umur Low, ya kan? 2 kali umur Tila, iya di sini ya Low dong. Si Low itu berarti berapa? 30 tahun lebih tua dari M gitu kan. Jadi tinggal M tambah 30 aja kan. Setuju ya? Lanjut. Sekarang, nah ini kita berbicara sekarang. Low 40
Lou 47 tahun lebih tua dari Wen. Berarti si Lou ini 47 lebih tua dari Wen. Gitu dong. W tambah 47. Dalam 4 tahun, berarti kan maksudnya 4 tahun yang akan datang. Nah, berarti dalam 4 tahun ya, berarti kita bisa tulis dulu nih, untuk Wen itu berapa? Setengahnya dari umur Tila gitu kan. Nah, karena dia berbicaranya 4 tahun, dalam 4 tahun, berarti kan maksudnya, ya udah berarti plus 4 dong. Berarti T pun plus 4 gitu. Nah, si umur apa nih tadi? Umur Wen setengahnya umur Tila. Udah. Berapa jumlah umur mereka? Berarti tinggal dijumlahkan L tambah M tambah W tambah T. Nah, gimana caranya? Berarti kita harusnya sederhanakan dulu ya. Untuk ini tuh dapat apa sih? L sama dengan, ini kan 2T min 6 ya. Min 6 plus 3 berarti min 3. 2T min 3, ya nggak? Kemudian yang ini tetap. Nah, ini nih. W plus 4 berarti bisa tulis W sama dengan setengah T plus 2 ya. Plus 2 min 4 berarti min 2. Setengah T min 2. Nah, dari sini udah kelihatan ya teman-teman. Si W itu adalah setengah T min 2. Di sini W-nya ada. Berarti bisa kita tulis L sama dengan setengah T min 2 plus 47 ya. Jadi si L-nya adalah setengah T plus berapa? 47 kurang 2, 45. Nah, di sini pun kita tahu bahwa ada apa lagi nih? L sama T yang mana? Oh, ini nih. Ini ada LT. Ya udah kita eliminasi nih. L sama dengan 2T min 3. Coba biar L-nya hilang, berarti kita eliminasi ya. Kita kurangi aja kan. L kurang L, 0. Kemudian setengah dikurangi 2. Setengah dikurangi 2 itu, teman-teman kalau bingung, setengah dikurangi 2 itu kan berapa? Ya 4/2 ya. Berarti minus 3/2. Nah, di sini minus 3/2 T. 45 minus berapa? Minus 3, berarti 48 ya. Kalau dia pindah ruas, maka ini min 3/2 T ya. Kemudian di sini jadi plus. Berarti kalau dia pindah ruas, didapat berapa sih? Didapat minus 48 sama dengan minus 3/2T. Maka T-nya berapa? Ini aja kalau bagi 3, 16 kali 2, 32. Oke teman-teman, udah kelihatan nih T-nya 32, berarti bisa nih. Kalau T-nya 32, berarti masukin sini. L-nya dapat berapa? 32 berarti 32 kali 2, 64. 64 dikurangi 3, berapa? 61 ya teman-teman. Nah, ini dapat 61 L-nya. Lalu si M dapat berapa kalau L-nya 61? Berarti si M dapat berapa? Sama dengan, ya udah 61 dikurangi 30. Berapa tuh? 31 ya. Nah, dapat M-nya 31. Lagi nih, kalau M-nya 31, lagi ada W nih. W-nya berapa? L-nya 61. 61 kita kurang 47 berapa? Jadi 14 ya. W-nya adalah 14. Ya udah kita tinggal jumlahin aja kan. Gimana di sini? 32 ditambah 61 ditambah 31 tambah 14. Berapa? Yang pasti belakangnya kan beda nih. 4, 5, 6, 7, 8. Yang belakangnya 8 hanya A. Jadi jawabannya 138.
Semoga paham. Jika tidak paham, teman-teman ulangi aja. 20. The last nih teman-teman. Given the figure below, point O is the center of the bigger circle and point A is the center of the smaller circle. If the area of segitiga ABC adalah 32, maka panjang dari AB berapa? Nah, oke, langsung aja nih teman-teman. Berarti di sini itu ada segitiga dan juga ada lingkaran gede, ada lingkaran kecil. Untuk titik A adalah titik dari lingkaran kecil dan O itu titik pusat dari lingkaran besar. Nah, berarti yang diketahui luas. Luas itu apa? Setengah kali alas kali tinggi, di mana luasnya adalah 32, setengah alasnya berapa? Nah, kalau misalkan si jari-jari dari lingkaran gede itu adalah X, maka alasnya adalah ya 2X dong. Atau bisa dibilang diameter ya. Kali tinggi. Tingginya apa? Tinggi itu kan ini nih. Dia itu adalah ternyata setengah dari apa nih? Setengah atau bisa dibilang ternyata dia itu adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil kan. Nah, jari-jari ini adalah apa? Setengahnya dari diameter kan? Atau setengahnya dari ya jari-jari gede gitu. Jari-jari lingkaran gede setengahnya berarti setengah dari X. Paham nggak? Udah jelas ya, ini kan sama nih. Ini jari-jari, ini tengah-tengah, berarti setengah dari X gitu ya. Udah kita kerjain. Nanti dapat X. Coret-coret, dapat X kuadrat sama dengan 64 ya. Maka X-nya itu adalah plus minus 8. Sedang plus minus 8 nih. Karena dia adalah sisi ya, yaitu positif. Jadi X-nya 8 teman-teman. Kita lihat segitiga OAB. Misalnya OAB-nya kayak gini. Berarti O di sini A, di sini B. Dia nanya AB ya. Y ditanyakannya. Kita tahu OB itu kan X, yaitu OB itu 8 dan AO itu apa? Setengahnya dari 8 kan, berarti 4. Maka Y atau AB ini adalah, kita langsung aja AB sama dengan, atau AB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah OA kuadrat. Karena kan Pitagoras nih yang ditanyakannya sisi miring, berarti kan dijumlah. AB kuadrat sama dengan OB kuadrat. Langsung aja ya, OB kuadrat, 8 kuadrat itu 64 ditambah OA kuadrat, 16. Berapa tuh? AB kuadrat sama dengan berapa nih? Berarti 80 ya. 80, maka AB-nya adalah akar dari 80. Akar 80 berapa? Berarti di sini 53. Oh, 5 nih. 5 kali berapa sih? 5 kali 16 ya. 16 kali 5. 16-nya jadi 4. Jadi AB-nya adalah 4 akar 5. Jawabannya adalah A. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan bocoran 20 soal pengetahuan kuantitatif UTBK 2020. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan like, jika teman-teman tidak suka silahkan dislike, dan jika teman-teman ingin share ke yang lainnya silahkan. Semangat untuk UTBK-nya, H-2 loh teman-teman. Jangan leha-leha, harus semangat. Semoga teman-teman bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.